semua, sesuai janji saya, hari ini saya mau live tentang bagaimana sih saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya hanya dengan menggunakan celengan. Saya bisa membayar-bayar utang-utang saya yang dulu jumlahnya sangat banyak itu dengan menggunakan celengan. Dan saya pengen bawa kebiasaan yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang. Saya kayaknya mulai nyelengin itu sekitar tahun 2011-an deh teman-teman. Saya mulai celengan itu 2011 dan itulah yang membuat utang-utang saya itu bisa selesai dalam waktu cepat. Jadi kalau kita ngomongin tentang celengan gitu atau menabung, banyak orang itu merasa bahwa menabung itu adalah sisa karena kebutuhannya banyak. Kalau saya itu menabung adalah dari awal saya sudah targetkan untuk menabung. Bahkan kalau kita belajar dari orang-orang Tionghoa yang mereka itu memang tajir-tajir melintir, ternyata mereka itu hanya menggunakan 30% dari pendapatannya untuk kehidupannya dan 70% itu adalah untuk menabung. Jadi saya tuh pengen ngikutin seperti itu. Sekarang kalau dulu saya memang pure celengan banget, kalau sekarang saya sudah menggunakan metode tabungan berjangka juga gitu. Jadi saya punya beberapa tabungan-tabungan yang itu didebet langsung sama bank, dan itu saya bikin jangka. Bahkan saya sendiri juga sudah memprediksi pada usia nanti saya 50 tahun atau 10 tahun saya itu sudah punya uang pensiun dari perusahaan gitu. Jadi saya bikin satu harinya itu sekarang sekitar 100.000 untuk saya, 100.000 untuk suami saya, sehingga nanti di tahun, artinya kami sudah memplanning. Kalau anak saya itu saya juga sudah planning biaya pendidikannya. Ketika anak saya sekarang udah masuk SMP, kemudian waktu dia masih SD itu saya menabung satu harinya berapa ya, tapi intinya begitu dia mau masuk SMP dia punya uang sekitar 42 juta, dia bebas mau milih kemana saja. Demikian juga ketika anak saya yang satunya lagi mau masuk SD, dia menabung di TK, kemudian waktu dia mau masuk SD dia punya uang sekitar 21 jutaan untuk masuk SD, sehingga akhirnya untuk pendidikan pun sebetulnya kami bisa memberikan yang terbaik karena semuanya sudah kami planningkan. Ketika saya mengumrohkan di kantor gitu kan, setiap tahun insya Allah saya mengumrohkan sekitar 3 orang, itu pun saya menggunakan konsep menabung gitu. Jadi tidak tiba-tiba saya harus mengeluarkan uang kalau sekitar 100 juta ya untuk 3 orang itu, saya nabung gitu kan dalam satu hari sekian, sehingga akhirnya saya bisa mengumrohkan. Jadi apapun yang saya lakukan itu selalu saya prediksikan, saya planningkan 2 tahun lagi, setahun lagi saya mau ngapain gitu kan, mau beli apa. Ini ada yang lucu juga. Suami saya waktu itu pengen beli motor dan harga motornya juga cukup lumayan. Waktu itu harga motornya Benelli kalau nggak salah itu harganya sekitar hampir 40 juta. Dan dia sendiri juga karena sudah punya konsep menabung, dia bilang, "Bun, aku mau beli motor nih, harganya sekitar 40 juta gitu." Oke, menabung, mau kapan beli motornya? Oke, gimana kalau 2 bulan lagi? Boleh. Akhirnya dia nabung di celengan. Setelah 2 bulan akhirnya dia bisa beli motor. Waktu saya mau beli mobil, saya pun beli mobilnya cash, dan saya menggunakan konsep menabung juga gitu. Jadi konsep menabung saya itu memang konvensional banget, tapi menurut saya ini masih masuk akal. Waktu saya masih punya utang yang cukup banyak, saya bikin celengan-celengan kecil gitu kan. Ada yang kecil, ada yang besar banget sesuai dengan jumlah yang harus saya bayar. Jadi di celengan itu saya seperti ini. Ini saya lagi celengan juga, teman-teman. Ini targetnya adalah 1 miliar. Di sini saya tulis 1 miliar. Ini saya mau beli lahan untuk pesantren gitu kan. Jadi saya waktu itu punya utang dan saya sampai berjejer gitu kan tabungannya, dan saya tuliskan di sini. Misalnya saya punya utang ke Bank Mandiri senilai sekian. Saya punya utang untuk bayar rumah gitu kan. Saya punya utang, semuanya punya celengan sendiri gitu kan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah di sini saya kasih totalannya berapa, kemudian saya targetkan kapan saya bayarnya, kemudian yang terjadi adalah keluarlah angka saya harus menabung setiap hari berapa gitu. Jadi selalu ada catatan seperti ini gitu. Dan yang menariknya lagi adalah
Saya getol untuk dagang, tapi saya sangat minimalis sekali untuk menggunakan pendapatan dagang saya, omset dan lain-lainnya. Semua keuntungan yang saya dapatkan semuanya masuk ke celengan dulu. Iya, sebentar dong. Ini lihat kotor gini. Bentar ya. Ini anak saya. Mamam. Suara tuh. Lihat bundanya lagi siaran ya. Apa? Belum. Bentar lagi ya. Ayo deh diam. Oh iya, Amar juga punya celengan. Ini anak saya yang kedua. Mana celengannya Amar? Itu tuh. Celengannya Amar dibawa. Nah, ini celengan anak saya. Dia mau beli sepeda dan dia juga mulai celengan. Dalam satu hari dia mau nyelengin itu 10.000. Jadi dia ambil dari jatah uang sakunya, atau ketika dia berbuat baik setiap hari, maka dia kemudian masukin ke sini. Ini ada yang nanya, intinya ada uangnya buat ditabung. Ya betul, ada uangnya. Dan salah satu hal yang harus Anda lakukan itu adalah bagaimana Anda berpikir cara mendapatkan uang. Karena kita ini adalah pebisnis online, setiap hari pastikan bahwa Anda ini selalu mendapatkan uang dengan berdagang, gitu kan. Jangan sampai begini ya, saya emang gak ada uangnya. Ya harus bergerak supaya uangnya ada gitu. Jadi saya pun waktu mulai menabung itu dalam kondisi yang sangat-sangat bangkrut, minus, banyak utang saya sangat besar, tapi saya fokusnya bukan ke utang, tapi saya terus cari cara gimana saya mendapatkan uang. Saya bikin inovasi ini dan itu, saya bikin konsep-konsep promosi baru. Ketika uang itu datang, saya langsung masukkan ke dalam tabungan. Jangan dibalik. Kadang-kadang banyak orang yang setelah dia mendapatkan uang, dia lupa untuk bayar utang, gitu kan. Dia malahan berpikir untuk membeli yang lainnya. Makanya itu yang salah, sehingga akhirnya apa, utangnya yang gak selesai-selesai gitu. Saya ngencangin untuk ikat pinggang. Setiap ada uang datang, saya masukin celengan, dibagi-bagi. Oh, yang ini sehari sekian, yang ini sehari sekian, yang ini sehari sekian gitu. Jadi akhirnya bisa tercover semua kebutuhan dari uang tersebut. Saya kuatkan setiap bangun tidur, niat saya hanya satu, ya Allah tolong lariskan jualan saya karena saya ingin bayar utang gitu. Jadi teman-teman, kalau ngomongin tentang uang, iya pasti gitu kan, pasti teman-teman itu harus punya uang untuk bisa ditabung. Tapi pertanyaannya adalah seberapa gesit dan seberapa ikhtiarnya Anda untuk mendapatkan uang tersebut. Setelah uang itu datang, apakah niatnya sama atau tidak? Jangan dibalik gitu kan. Jangan dibalik, setelah uang datang malah tidak tertarik untuk membayar utang dan menganggap bahwa ya udahlah, utang mah nanti aja, lalu beli yang lainnya. Selain itu teman-teman, kalau kita ngomongin tentang utang, saya itu paling berani untuk menjual aset-aset ketika utang itu datang. Apapun gitu kan, saya jual hanya untuk membayar utang. Jadi saya banyak kok di inbox saya lagi cicilan motor, lagi cicilan mobil, kemudian saya juga gak bisa bayarnya, apa yang harus saya lakukan? Ada gak sih yang mau untuk mengambil cicilan saya ini, saya jual dalam kondisi lagi cicilan? Kalau menurut saya jangan gitu kan. Yang harus dilakukan adalah mengembalikan kendaraan Anda ke leasing tempat Anda menyicil gitu kan. Jadi saya pun sama seperti itu, mengurangi utang dengan mengeluarkan atau mengembalikan barang tersebut. Itu harus dilakukan, mau mobil, mau motor, mau apapun, itu akhirnya bisa meminimalisir utang yang Anda miliki, sehingga akhirnya celengannya jadi berkurang. Yang tadinya mau untuk bayar mobil, kemudian mobilnya sudah dikembalikan, ya sudah, akhirnya celengannya bisa berganti untuk yang lainnya. Saya bisa membeli tanah, bisa membeli sawah, bisa membeli apapun, semuanya adalah dengan pola celengan yang konvensional banget, yang orang lain mungkin ngerasa aduh itu mah kampungan banget. Enggak, kalau menurut saya ini sangat bagus. Bahkan karena saya pebisnis online, pastinya kan uang itu masuk ke dalam rekening. Jadi saya tarik dari rekening, kemudian saya susun dan saya masukkan ke dalam celengannya masing-masing. Nah,
Alhamdulillah sekarang saya tidak punya utang lagi gitu kan, tapi saya punya banyak mimpi. Salah satunya adalah saya pengen membangun pesantren, saya mau membangun agrobisnis untuk anak-anak yatim. Saya mau, pokoknya saya punya banyak mimpi banget terkait dengan kemaslahatan umat. Saya pengen lebih banyak berbagi dengan banyak orang, dan akhirnya saya membuat celengan seperti ini. Ini targetnya adalah 1 miliar untuk tanah yang ingin saya bebaskan untuk anak-anak yatim kelak. Nanti di sini tanahnya itu memang jumlahnya lumayan luas, sehingga akhirnya saya nanti di sana bisa membangun ladang, bisa ada sawahnya sedikit, kemudian ada kolamnya. Tanahnya sih sudah ada, tinggal saya beli gitu kan, dan saya sudah bilang sama pemilik tanahnya, tolong tunggu saya gitu, karena saya juga pengen tanah itu menjadi milik saya. Dan karena dia tahu bahwa tanah tersebut memang akan saya kembalikan lagi untuk umat, akhirnya dia mau menunggu. Ada satu peternakan lele gitu kan, yang jumlah luas tanahnya itu sekitar 600 meter gitu kan. Kemudian juga di sisi kanannya saya memang sudah punya sawah di sekitar situ. Jadi nanti saya akan membangun yang namanya agrobisnis. Kalau uang 1 M ini yang pastinya akhirnya yang saya lakukan adalah mengumpulkan sedikit demi sedikit. Karena gini, kita pebisnis itu tidak bisa kita mengambil uang dalam jumlah banyak gitu kan. Yang harus dilakukan oleh teman-teman itu adalah bagaimana memanage uang dengan sangat bijaksana. Teman-teman, jujur saja kalau hidup saya itu saya buat sesederhana mungkin. Kapan-kapan kalau teman-teman sempat main ke rumah saya, mungkin rumah saya itu lebih kecil dibandingkan teman-teman, tetapi saya ingin produktivitasnya itu lebih besar gitu kan. Jadi yang saya fokuskan adalah bagaimana rumah ini memberikan manfaat. Jadi saya membeli rumah atau dan lain-lain itu di luar daripada rumah pribadi. Semuanya saya kembalikan untuk umat. Saya menabung, ini semuanya saya berikan untuk umat. Saya ingin menabung dan ingin menjadi jalan saya di surga gitu. Jadi turunkan gaya hidup Anda, turunkan pengeluaran Anda setiap bulannya, maka Anda akan mendapatkan lebih banyak untuk bisa Anda tabung. Mudah-mudahan ini bisa mencapai 1 miliar gitu kan. Sekarang kalau lihat ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada juga recehan gitu kan. Semuanya saya masukkan ke sini. Bahkan saya juga bersatu dengan beberapa pebisnis online yang lainnya. Kalau misalnya mereka ada yang mau teteh, saya punya uang nih gitu kan, saya mau sedekah, saya kemudian akan bilang ke dia, boleh nggak sedekahnya saya masukin ke dalam galon, saya mau mempercepat pembelian tanah untuk anak yatim. Kalau dia izinkan, maka kemudian saya tarik uangnya, kemudian saya masukkan ke sini. Ini baru 27 Juli ya, 27 Juli. Alhamdulillah isinya sekarang sudah lumayan banget. Ini isinya udah ya, ada yang 1000 juga dari 27 Juli. Dan saya yakin begitu kita fokusnya adalah untuk orang lain, untuk lebih banyak orang, maka kita selalu mendapatkan energi, selalu mendapatkan ide untuk memang kemaslahatan umat, untuk memang lebih banyak orang yang akan merasakan manfaatnya. Jadi teman-teman banyak sekali yang bertanya kepada saya, Teh Indari kok kayaknya nggak pernah capek sih gitu kan. Teh Indari kenapa Teh Indari itu kok banyak sekali idenya gitu. Teh Indari bisa mengurus bisnis yang sangat banyak, tapi bisnisnya semuanya jalan karena tujuannya bukan untuk saya sendiri, tapi tujuannya adalah untuk lebih banyak orang. Saya punya bisnis di Inscript Business Woman University, ada Inscript Writing, ada bukuin saja, ada Binping bareng sahabat saya, ada ini Just Lamb, kemudian ada Sebu, sabun Sebu, kemudian ada Punikita dengan Xiaomi-nya, kemudian saya juga mulai membangun bisnis Islamic Jewelry gitu kan. Itu semua adalah bisnis yang saya sedekahkan keuntungannya. Saya sudah merasa cukup dengan apa yang Allah beri dari bisnis Inscript, dan kemudian ketika saya membantu teman-teman yang lainnya untuk grow, untuk bertumbuh, itu karena saya ingin lebih banyak sedekah. Saya ingin sedekah saya itu adalah unlimited. Saya pengen sedekah saya itu lebih banyak lagi. Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat sharing saya hari ini. Saya juga mau sharing
tentang salah satu tim saya gitu kan. Jadi saya punya jaringan pemasaran dan dia sangat menduplikasi apa yang saya lakukan. Sekarang ini omsetnya luar biasa, sangat unpredictable. Jadi dia ketika ingin mengejar 100 juta, dia kirimkan 100.000 setiap hari kepada yayasan anak yatim yang saya miliki. Saya mau 100.000 setiap hari karena saya mau ngejar 100 juta. Padahal mungkin duitnya juga tidak ada segitu, tapi dia maksain untuk setiap hari itu transfer 100.000 kepada yayasan anak yatim saja. Kemudian akhirnya tercapai 100 jutanya, omset 100 jutanya. Kemudian dia naikkan lagi, pengen omset 200 juta. Kemudian dia transfer setiap hari itu 200.000 ke yayasan anak yatim. Kemudian yang terjadi adalah kuantum lagi gitu kan. Dan sekarang dia begitu yakin dengan yang namanya sedekah. Lalu dia bilang, Teteh, saya pengen sehari itu 300.000. Apa yang terjadi teman-teman? Setiap hari dia bisa membukukan omset belasan sampai puluhan juta setiap hari. Dan itu Masya Allah, Allah kasih jalan. Tiba-tiba di kontak sama orang, mau ikut kelasnya sampai ratusan orang. Tiba-tiba di kontak mau beli paket buku sampai 11 juta, sampai 19 juta. Pokoknya Masya Allah, Allah kasih jalan. Karena apa? Sedekah. Dan saya pengen bahwa sedekah saya itu lebih banyak. Alhamdulillah saya saat ini tidak memiliki utang. Dan salah satu bentuk saya peduli kepada ibu-ibu doyan bisnis, teman-teman bisa lihat bahwa saya itu sering sekali bagi-bagi uang di ibu-ibu doyan bisnis. Bukan semata-mata untuk apa-apa, tapi saya ingin bahwa ibu-ibu doyan bisnis ini memberikan manfaat sebesar-besarnya. Kalau misalnya ada yang kepepet pinjam uang ke saya selalu menyarankan, udah ikut aja pasukan gaji harian. Setiap hari tinggal undang 2.000 orang masuk ke IDB, nanti dapat gaji 100.000. Kerjakan itu, banyak peluang di IDB yang bisa Anda dapatkan gitu kan. Dan saya tidak recommended untuk Anda utang. Bagaimana mungkin Anda bisa bayar utang kalau ilmu Anda hanya segitu dan utang Anda nanti malah tambah numpuk. Nanti mau bayar utangnya bagaimana? Maka di IDB itu saya pengen teman-teman hot banget belajarnya. Ada kelas-kelas yang bisa teman-teman ikuti, ada buku-buku yang teman-teman bisa baca, ada sharing-sharing seperti ini yang bisa teman-teman duplikasi. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Dan insya Allah teman-teman doakan saya bisa mencapai 1 miliar ini sampai akhir tahun ini, sehingga saya bisa membebaskan satu tanah dan kemudian bisa segera membangun pesantren. Dan insya Allah nanti kalau misalnya ada yang ingin berpartisipasi, Teteh aku pengen berpartisipasi, pengen ikut membangun pesantren, boleh, nanti silakan kontak saya. Nanti transferannya teman-teman akan saya masukkan ke sini, plung 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 gitu kan. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Bahkan mimpi saya itu lebih besar daripada itu. Nanti ketika saya bisa membangun agrobisnis untuk pesantren, saya ingin mengundang lebih banyak tamu datang, kemudian melihat konsep pendidikan kami seperti apa. Di sana nanti mereka bisa beli apapun, misalnya beli padi, beli beras, beli singkong, beli apapun yang kami hasilkan, dikawal dan dilayani oleh para yatim yang sudah kami latih untuk bekerja di sana dan juga jadi petani yang modern. Masya Allah, indah banget kayaknya teman-teman. Mohon doanya, dan insya Allah teman-teman jangan pernah berhenti bergerak. Walaupun kita di era pandemi saat ini, saya yakin semua orang akan mendapatkan keberuntungannya masing-masing, asal optimis dan asal tulus bergerak. Itu saja barangkali dari saya. Sampai ketemu lagi dengan saya, Indari Mastuti, founder dari IDB, co-founder dari Kunikita, serta bisnis-bisnis saya yang lainnya yang sering Anda lihat berseliweran. Dan ingat bahwa semua bisnis yang saya jalankan, insya Allah saya niatkan untuk memperbanyak sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.